Sekali lagi kita akan membahas seorang filsuf dari Jerman yaitu Nietzsche. Dia seorang filsuf eksistensialis. Orang mengklasifikasikan dia sebagai seorang eksistensialis, suatu aliran filsafat yang memfokuskan tentang bagaimana cara berada di dunia, bukan lagi memikirkan bagaimana benar di dunia atau bagaimana menjadi manusia bahagia di dunia, tapi bagaimana menjadi manusia otentik, yang menjadi manusia yang berani gitu, berani menghadapi realitas apapun. Dan bayangan mengenai keberanian ini terbukti juga ketika orang itu di zaman Nietzsche itu beberapa tahun kemudian terjadi perang dunia. Sikap yang dibutuhkan oleh orang yang menghadapi kesulitan, menyaksikan peristiwa anti kemanusiaan perang itu ada berusaha untuk berani untuk menjalani hidup. Sehingga memang eksistensialis Nietzsche ini tentang keberanian, tentang kehendak untuk hidup ini sangat penting, apalagi di zaman perang dunia tersebut. Nietzsche ini memang sosok yang sangat unik. Dia itu sebagai seorang dari keluarga yang pendeta lah ya, keluarga pendeta. Tapi di kehidupannya yang sesudah itu dia menyatakan bahwa anti terhadap dogma agama, bahkan menyatakan Tuhan sudah mati, dibunuh oleh dikdayanya sains mungkin. Jadi orang berbicara tentang Tuhan, tapi kehidupannya tidak memberi solusi kepada dirinya sendiri, itu kan sama saja Tuhan sudah mati. Jadi dia seorang filolog juga. Jadi ilmu filologi ini salah satu yang berkutat dengan naskah, membantu Nietzsche dalam pembacaan mengenai suatu peradaban kebudayaan. Dan dia fokus membahas tentang Yunani. Jadi dia seorang pakar mengenai kebudayaan Yunani. Bahkan dia menjadi seorang profesor di usia yang muda karena telah menganalisa tentang teks Yunani, sehingga kita bisa memahami bahwa Nietzsche pernah membaca karya-karya filsuf Yunani kuno bahkan klasik. Dia menemukan mengenai tragedi Yunani. Baginya kebudayaan itu dibagi menjadi dua, yaitu Apollonian dan Dionysian. Jadi orang-orang Yunani itu membuat tradisi bangunan yang teratur, indah, patung yang indah, seni musik yang indah, seni memahat patung yang indah. Itu dibayangkan bahwa itu sebagai tradisi Apollonian, dewa Apollo, dewa ilmu pengetahuan. Semuanya dipandang sebagai sesuatu yang putih, membahagiakan, teratur. Tapi bagi Nietzsche, dalam keadaan masyarakat Yunani yang tidak stabil, sering terjadi perebutan kekuasaan, bahkan yang namanya masyarakat itu rentan terhadap perang. Itu sebenarnya masyarakat Yunani saat itu dia menyembunyikan ketakutan dia, histeris, trauma, tragedi bahkan. Makanya ada mite Sisyphus itu sebagai suatu pernyataan bahwa dia masyarakat Yunani memiliki satu sisi protes terhadap kuasa ilahi, mungkin seperti itu. Jadi api pengetahuan itu dicuri oleh Sisyphus, Prometheus itu, untuk diserahkan kepada manusia. Jadi ada konflik antara manusia dengan dewa. Tapi pembacaan di sini adalah mengenai kita harus mendapatkan sesuatu pengetahuan itu dengan resiko. Jadi menghasilkan suatu pengetahuan itu ada
syarat-syaratnya mungkin itu bisa mengancam kematian dirinya sendiri. Jadi manusia bagi Nietzsche itu mempunyai ketakutan yang dia sembunyikan, memiliki suatu